Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Rahmat Rizkiansyah, SPD, SAP, MPDMA, selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Perkenalkan, saya Najroh Khairina dari Fakultas Ushuluddin dan Humaniora, Psikologi Islam, Angkatan 2021, Lokal C. Dalam video ini saya akan memaparkan mengenai apresiasi sastra. Berikut pemaparan dari saya. Apresiasi sastra. Apa itu apresiasi sastra? Untuk mengetahui artinya, marilah kita mendefinisikan dari kata apresiasi dan sastra terlebih dahulu. Apresiasi. Secara etimologi, kata apresiasi berasal dari bahasa Latin yang berarti menghargai. Menurut KBBI, pengertian apresiasi ada 3. Yang pertama, kesadaran terhadap nilai seni dan budaya. Yang kedua, penilaian atau penghargaan terhadap sesuatu. Dan yang ketiga, kenaikan nilai barang karena harga pasarnya naik atau permintaan akan barang itu bertambah. Sedangkan secara terminologi, apresiasi adalah proses penilaian atau penghargaan positif yang dilakukan oleh seseorang terhadap sesuatu. Sastra. Kata sastra merupakan serapan dari bahasa Sanskerta, yang artinya teks yang mengandung instruksi atau pedoman. Sas, yang berarti instruksi atau ajaran, dan tra, yang artinya alat atau sarana. Dalam bahasa Indonesia, kata ini biasanya mengacu kepada kesusastraan atau sebuah jenis tulisan yang mempunyai arti atau keindahan tertentu. Sastra terbagi menjadi 2, yaitu prosa dan puisi. Prosa ialah karya yang tidak terikat dengan kaidah atau aturan tertentu, contohnya seperti novel, cerita atau cerpen dan drama. Sedangkan puisi ialah karya yang terikat dengan kaidah atau aturan tertentu, seperti puisi, pantun, dan syair. Apresiasi sastra. Menurut Abdul Razak Zaidan dalam Kamus Istilah Sastra, apresiasi sastra adalah penghargaan atas karya sastra sebagai hasil pengenalan, pemahaman, penafsiran, penghayatan, dan penikmatan yang didukung oleh kepekaan batin terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam karya sastra itu. Sedangkan menurut S. Effendi dalam bukunya Bimbingan Apresiasi Puisi, apresiasi sastra adalah kegiatan menggauli cipta sastra dengan sungguh-sungguh, sehingga tumbuh pengertian, penghargaan, kepekaan pikiran kritis, dan kepekaan perasaan yang baik terhadap cipta sastra. Dari pendapat para ahli tersebut, dapat kita simpulkan bahwa apresiasi sastra adalah suatu kegiatan memberikan penghargaan atau penilaian terhadap karya sastra sebagai hasil dari pengenalan, pemahaman, penafsiran, penghayatan, dan penikmatan yang didukung oleh kepekaan terhadap karya sastra. Kegiatan apresiasi sastra. 1. Kegiatan apresiasi langsung. Kegiatan apresiasi secara langsung ialah kegiatan yang dilakukan secara sadar untuk memperoleh nilai yang terkandung dalam karya sastra yang diapresiasi. Kegiatan ini meliputi membaca karya sastra, mendengarkan karya sastra, dan menonton pertunjukan pentas. 2. Kegiatan apresiasi tidak langsung. Kegiatan apresiasi tidak langsung adalah kegiatan yang menunjang pemahaman terhadap karya sastra. Kegiatan ini meliputi mempelajari teori sastra, mempelajari kritik dan esai sastra, serta mempelajari sejarah sastra. Yang ketiga, pendokumentasian karya sastra. Bentuk dari apresiasi ini ialah ikut melestarikan keberadaan karya sastra. Kegiatan ini meliputi pengumpulan dan penyusunan semua data karya sastra. Dan yang keempat ialah kegiatan kreatif dan inovatif.
Yang dapat kita lakukan dalam kegiatan ini ialah menulis puisi, membuat cerpen, menulis naskah drama, serta menulis kritik sastra atau apresiasi. Tingkatan apresiasi sastra. Yus Rusyana menyatakan, terdapat 3 tingkatan dalam apresiasi sastra. Pertama, seseorang mengalami pengalaman yang ada dalam karya sastra. Ia terlibat secara emosional, intelektual, dan imajinatif. Yang kedua, daya intelektual seseorang itu bekerja lebih giat menjelajahi medan makna karya sastra yang diapresiasinya. Dan yang ketiga, menyadari hubungan sastra dengan dunia di luarnya, sehingga pemahaman dan penikmatannya dapat dilakukan lebih luas dan mendalam. Manfaat dalam apresiasi sastra. Setidaknya, terdapat 6 manfaat bagi kehidupan kita ketika mengapresiasi karya sastra. Di antaranya, manfaat hiburan, manfaat estetis, manfaat pendidikan, manfaat kepekaan batin atau sosial, manfaat menambah wawasan, dan manfaat pengembangan kejiwaan atau kepribadian. Macam-macam sastra dan pengapresiasiannya. Puisi. Puisi adalah sebuah karya sastra yang berasal dari imajinasi, pemikiran, perasaan, ataupun pengalaman dalam wujud bahasa yang estetis, padat, dan penuh makna, sehingga menimbulkan kesan bagi pembacanya. Apresiasi puisi ialah memberikan penilaian dengan penghayatan, merasakan, mendalami bentuk isi dan makna dari puisi. Kegiatan apresiasi dapat dilakukan dengan cara mendengar atau membaca puisi dengan penghayatan yang sungguh-sungguh, menulis puisi dan mendeklamasikannya, serta juga dapat dilakukan dengan memahami struktur teks yang membangun puisi. Dongeng. Dongeng merupakan suatu karya sastra lama yang berisi tentang suatu cerita atau kejadian luar biasa dan penuh hayalan atau fiksi, yang oleh masyarakat umum dianggap sebagai cerita yang tidak benar-benar terjadi. Pengapresiasian dongeng dapat dilakukan dengan membaca atau mendengarkan, menganalisis unsur dalam dongeng, baik unsur intrinsik maupun ekstrinsik, serta menemukan amanat yang disampaikan dalam dongeng tersebut. Bercerita. Menurut Tarigan, bercerita merupakan salah satu keterampilan berbicara yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada orang lain. Dengan bercerita, seseorang dapat menyampaikan berbagai macam informasi, cerita, serta berbagai ungkapan tentang apa yang dirasakan, dilihat, dan dibaca. Bercerita juga dapat digunakan sebagai sarana untuk berbagi pengalaman. Drama. Kata drama diadaptasi dari bahasa Yunani, yang berarti bertindak, berbuat. Drama adalah jenis karya sastra yang menggambarkan suatu kisah, watak, dan tingkah laku manusia melalui peran dan dialog yang ditampilkan di atas panggung dalam beberapa babak. Kegiatan mengapresiasi drama dapat dilakukan dengan menonton pementasan drama, memahami drama secara mendalam, menyerap dan mengkaji nilai-nilai ekstrinsik dan intrinsik, dan menilai drama sebagai seni dengan kelebihan dan kekurangan dari naskah yang dibuat atau dari jalannya cerita dalam pementasan drama tersebut. Sekian dari saya mengenai pemaparan tentang apresiasi sastra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.